Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Okay, now on this video we meet again to study about English for grade ya. Jadi kali ini kita bertemu lagi dalam video ini untuk belajar bahasa Inggris pada kelas 4. Okay, on this video we will study about the question word by using simple present tense. Jadi pada video ini nanti kita akan belajar tentang question word atau kata tanya menggunakan rumus simple present tense. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang materi pada video ini, I will try to remember for you about previous study ya. Jadi saya coba kepada kalian untuk mengingat lagi tentang materi pada video yang sebelumnya, yaitu tentang simple present tense yang berbentuk verbal dan nominal. Jadi simple present tense kemarin itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua, yaitu satu bentuk verbal atau yang berhubungan dengan kata kerja, dan yang kedua yaitu nominal atau yang berhubungan dengan kata sifat. Untuk verbal sendiri itu bentuknya ada 3, yaitu yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga interrogatif. Begitu juga yang bentuk nominal. Untuk rumus verbal yang positif yaitu subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es ditambah objek. Contohnya she reads the book ya. She itu subjek, read itu kata kerjanya yang bentuk ke-1, lalu ditambahkan s setelah kata kerja, dan the book merupakan objek. Untuk yang bentuk negatif, rumusnya subjek ditambah do atau dash ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya, she does not read the book. Artinya dia tidak membaca buku. Subjeknya yaitu she, do atau dash dia menggunakan dash. Read merupakan kata kerja, the book merupakan objek. Lalu yang bentuk interrogatif rumusnya itu yaitu do atau dash ditaruh di depan ditambah subjek ditambah verb 1 baru ditambah objek. Contohnya, does she read the book? Apakah dia membaca buku? Do atau dash dia menggunakan dash karena subjeknya she. Does she read itu kata kerjanya, the book objeknya. Lalu untuk yang nominal, bentuk positifnya rumusnya seperti ini. Subjek ditambahkan to be ditambahkan nominal. Contohnya, she is handsome. Dia, she is beautiful. Dia cantik. She itu subjeknya, is itu to be-nya karena dia subjeknya menggunakan she, maka to be-nya menggunakan is. Beautiful merupakan nominal atau adjektif, kata sifat ya.
Untuk bentuk yang negatif, rumusnya subjek ditambahkan to be ditambahkan not lalu nominal. Contohnya, she is not beautiful. Artinya dia tidak cantik. She subjeknya, is itu to be-nya, lalu not ya ditambahkan not untuk ciri-ciri yang negatif, baru ditambahkan nominal yaitu beautiful. Sedangkan untuk yang interrogatif itu rumusnya to be ditaruh di depan terlebih dahulu, baru diikuti subjek, kemudian diikuti nominal atau adjective. Contohnya, is she beautiful? Apakah dia cantik? Nah, is itu to be-nya, she subjeknya, beautiful itu nominal ya. Jadi itu tadi merupakan simple present tense yang bentuk verbal dan juga nominal. Oke, let's learn about question word using simple present tense. Oke ya, question word. Coba dilihat di tabel ya. Kalian harus mengingatnya. Yang pertama, atau question word itu bisa digunakan, atau kata question word itu tergantung dari keinginannya ingin bertanya apa. Semisal ini ya, ini number one, question for subject ya. Apabila bertanya tentang pelakunya, maka question wordnya menggunakan who, siapa ya. Jadi yang ditanya ini subjeknya, who. Lalu kalau yang kedua itu verb, yang ditanyakan itu yang sedang dikerjakan, what ya, apa. Lalu yang ketiga ini adverb atau ingin mengetahui tentang keterangannya, yaitu tanya tentang keterangan. Contoh, where, di mana. Lalu when, kapan. Which, yang mana. How, bagaimana. Ini untuk bertanya tentang adverb. Kalau bertanya tentang reason atau alasan, dia menggunakan question word yang why, artinya mengapa. Jadi ini yang harus diingat dalam menggunakan question word bentuk simple present tense. Oke, the rule for question word subject ya. Jadi ini merupakan rumus untuk question word yang bertanya tentang subjek. Yaitu rumusnya question word. Tadi di tabel kalau bertanya subjek, maka question word yang digunakan yaitu who. Question word ditambahkan verb one, ditambah s or es, baru ditambahkan object. Contohnya, who eats my rice? Siapa yang makan nasi saya? Jadi question wordnya ini, atau siapa yang memakan nasiku? Ya, question wordnya ini yaitu who, ini ya. Question wordnya who, lalu verb one-nya menggunakan eat, ditambahkan s, karena setelah kata kerja ini merupakan huruf konsonan. Lalu objeknya itu my rice. Who eats my rice? Siapa yang memakan nasiku? Nah, ini untuk question word tentang subject. Next, question word for verb ya. Jadi ini yang ditanyakan itu tentang sesuatu yang dilakukan. Rumusnya seperti ini, question word ditambahkan do, ditambahkan s atau subjek ya. Semisal kalau subjeknya ini I, you, we, they, maka dia kan menggunakan do ya. Lalu ditambahkan verb one. Contohnya, what do you eat? Apa yang kamu makan?
What do you eat? Question wordnya dia menggunakan what, do karena subjeknya menggunakan you. Kalau subjeknya selain I, you, we, they, maka dia menggunakan dash. Nanti ada contohnya pada slide selanjutnya. Ini question word tentang verb yang menggunakan subjek I, you, we, they. Lalu selanjutnya masih sama question word tentang verb, namun subjeknya di sini menggunakan he atau she. Contohnya, what does she eat? Apa yang dia makan? Nah, ini kan berbeda ya. Dia menggunakan dash karena subjeknya she. Ketika subjeknya she dan he, maka dia menggunakan dash. What does she eat? Apa yang dia makan? Question wordnya dia menggunakan what. Lalu dash diikuti subjeknya dia menggunakan she, lalu verb one-nya menggunakan atau dipakai eat ya. Eat merupakan makan. Oke, ini selanjutnya yaitu question word tentang adverb atau ingin bertanya suatu keterangan. Masih sama question word, rumusnya ini question word ditambah do jika subjeknya I, you, we, they ya. Ini sudah terlihat jelas. Ditambah subjek, ditambahkan verb one. Contohnya, where do you eat? Di mana kamu makan? Where ya, where. Ini merupakan question wordnya. Dia menggunakan where. Artinya dia di sini itu maksudnya ingin tahu kamu itu makannya di mana. Nah, dia ingin tahu keterangan tempatnya, di mana kamu makan. Ini kalau menggunakan subjek yang I, you, we, they. Dia menggunakan do ya. Where do you eat? Ini tadi question wordnya where, do, subjeknya you, lalu verb one-nya eat. Nah, semisal kalau menggunakan question word yang when. When do you eat? Artinya kapan kamu makan. Nah, ini maksudnya yang bertanya ini ingin tahu waktu makan kamu itu kapan. Waktu. Jadi ini dia ingin bertanya tentang keterangan waktunya. Makannya itu tadi jam 7 atau kemarin atau sebelumnya, atau ingin bertanya atau ingin janjian, semisal kapan kamu makan, ingin bertanya atau ingin bertanya kapan makan siang, kapan kamu makan siang. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya masih sama question word tentang adverb, namun di sini subjeknya he atau she. Contohnya where does she eat? Ya, ini kan berubah. Tadi kalau I, you, we, they dia menggunakan do. Kalau subjeknya she atau he dia menggunakan does. Contohnya where does she eat? Di mana dia makan? Jadi ini ingin bertanya tempat makannya itu di mana. Ya, ini masih sama question wordnya where, dia menggunakan does. Subjeknya she, verb one-nya menggunakan it. Contoh ketika menggunakan question word yang lain. Semisal di sini question word-nya menggunakan when. When does she eat? Kapan dia makan? Jadi ini ingin tahu waktu makannya itu kapan. Selanjutnya atau yang terakhir ketika ingin bertanya tentang alasan. Rumusnya jika subjeknya menggunakan I, you, we, they. Question word ditambahkan do, ditambahkan subjek, baru ditambahkan verb one. Contohnya why do you eat? Oh, ini artinya bukan di mana ya. Maaf salah ketik. Artinya mengapa? Mengapa kamu makan? Why?
Why do you eat? Mengapa kamu makan? Ingin tahu alasannya. Jadi yang bertanya mengapa kamu makan? Ingin tahu alasan. Mungkin lapar atau memang sudah waktunya. Pokoknya ingin tahu alasannya kenapa kok makan gitu loh ya. Question wordnya menggunakan why, dia menggunakan do karena subjeknya ini termasuk atau salah satu dari I, you, we, they. Verb one-nya menggunakan it. Lalu selanjutnya jika question word menggunakan subjek she atau he. Question word ditambahkan dash, ditambahkan subjek, baru ditambahkan verb one. Contohnya, why does she eat? Mengapa dia makan? Jadi ingin tahu alasannya. Kenapa kok dia itu makan itu kenapa? Ingin tahu alasan yang pasti. Nah, seperti itu maksudnya question word. Ini tadi question wordnya menggunakan why, dash yang digunakan karena subjeknya she, lalu verb one-nya it. Nah, ini jadi yang harus diingat ya. Ketika subjeknya menggunakan I, menggunakan you, menggunakan we, dan juga menggunakan they, maka dia menggunakan do. What do you eat? What do we eat? What do they eat? Nah, seperti itu ya. Lalu ketika subjeknya berupa she atau he, dia menggunakan dash. What does she eat? What does she eat? Why does she eat? Where does she eat? Nah, itu tadi ketika berbeda subjeknya. Yang perlu diingat ini ya. Kalau subjeknya I, you, we, they menggunakan do. Kalau subjeknya she, he, dia menggunakan dash. Begitu pula tabel yang pertama tadi yang harus diingat ya. Untuk question wordnya, jika ingin bertanya tentang subjek maka menggunakan who. Who siapa? Jika ingin bertanya tentang verbnya maka question wordnya menggunakan what. Jika ingin bertanya tentang adverb atau keterangan tempat, keterangan waktu, bisa menggunakan 4 question word ini atau salah satunya. Kalau ingin tahu tempat, dia menggunakan where. Kalau ingin tahu waktunya, menggunakan when. Kalau ingin tahu pilihannya atau yang dimaksud itu yang mana, menggunakan which. Terus kalau ingin tahu cara atau pengen keterangan bagaimana prosesnya, dia menggunakan how. Ketika ingin bertanya tentang reason atau sebuah alasan, maka question word yang digunakan yaitu why. Itu tadi ya. Sampai di sini dulu untuk video pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Dan saya berpesan kepada kalian ya, meskipun belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa, tidak boleh bermalas-malasan, karena belajar itu sangat penting ya. Mumpung masih kecil, belajar harus lebih giat lagi agar di kemudian hari bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.